Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Selamat siang, Anda menyaksikan satu program spesial Top Digital Innovation Award 2020 bersama saya, Theo Daniel. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan juga selamat siang serta selamat menyaksikan bagi seluruh pemirsa dan juga penonton yang menyaksikan melalui tayangan sosial media kami dan juga aplikasi video conference Zoom. Dan kami ucapkan selamat siang kepada Menteri Riset dan Teknologi sekaligus Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Profesor Dr. Bambang Brojonegoro, PhD. Selamat siang, Bapak. Dan tentunya Top Digital Innovation and ICT Excellence Award adalah kegiatan tahunan berupa pemberian penghargaan tertinggi di Indonesia yang diberikan kepada perusahaan dan juga instansi pemerintah yang dinilai berhasil dalam hal implementasi dan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kinerja, layanan, dan daya saing bisnisnya serta layanan kepada masyarakat. Kegiatan awarding ini diselenggarakan oleh majalah iTech bekerjasama dan didukung oleh beberapa lembaga seperti Kemenristek BRIN dan juga Dewan Riset Nasional, BPPT, Forti, BUMN. Dan pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di aplikasi video conference, kita akan ikuti sambutan yang pertama yang akan disampaikan Ketua Penyelenggara, Bapak Insinyur Irnanda Laksanawan MSc, PhD, selaku Chairman Strategic Management and Digital Innovation Institute. Kepada Pak Irnanda, disilahkan. Selamat siang, para pemirsa yang ada di rumah maupun melalui Zoom. Selamat datang juga, terima kasih Bapak Profesor Dr. Bambang Brojonegoro, PhD, sebagai Menteri Riset dan Teknologi, Kepala Badan Riset Inovasi Nasional, juga Kepala BPPT, Bapak Dr. Insinyur Hamam Riza, MSc, dan juga Bapak sekalian Direktur Utama dari BUMN, BUMD, swasta maupun pemerintah daerah. Kami penyelenggara Top Digital Innovation 2020 tentunya mengucapkan terima kasih atas waktu, perkenan, dan dukungan serta bantuan dari semua pihak sehingga bisa terjadi. Dan Alhamdulillah ini penyelenggaraan yang ke-8 kalinya dan merupakan pertama kalinya di TVRI secara tele-awarding karena kita harus tentunya mengikuti peraturan pemerintah dalam PSBB. Kami menyelenggarakan ini tentunya didukung oleh berbagai pihak, terutama atas dukungan dari Bapak Menteri Riset dan Teknologi yang berkenan hadir langsung menyaksikan dan nanti akan memberikan sambutan keynote speech untuk menyemangati kita bahwa transformasi digital ternyata memang sudah waktunya. Dan oleh Bapak Presiden kira-kira tahun 2016, 2018 maupun 2019 dinyatakan bahwa segera kita harus masuk pada ekonomi digital, ekonomi transformasi digital cashless dan terjadinya suatu ekonomi yang lebih borderless, contactless. Dan ini alhamdulillah bersama kami semua, kita semua ada pemenang-pemenang dari acara award ini dari berbagai bidang dan sektor. Tentunya mereka semua telah melakukan transformasi selama 4 tahun terakhir. Saya rasa terima kasih atas waktunya, kami persilahkan kembali. Baik, terima kasih Pak Irnanda selaku Chairman di Strategic Management dan Digital Innovation Institute. Dan berikutnya kita juga akan dengarkan sambutan yang akan disampaikan dari Ketua Dewan Riset Nasional, Bapak Dr. Insinyur Bambang Setiadi, IPU. Silakan Pak. Terima kasih, selamat siang. Ketika saya dilibatkan oleh Pak Irnanda di acara ini, kita bisa mulai dengan membuat pertanyaan, apakah acara ini penting? Acara ini sangat penting karena kita pernah mempunyai 3 presiden, yang 3 presiden ini mempunyai visi yang sama. Ketika Bung Karno mengatakan bahwa pembangunan Indonesia itu antara lain yang paling penting adalah manusia berkarakter. Kemudian Pak Habibie mengatakan bahwa kita perlu membangun manusia yang terbaharukan, selalu terbaharukan. Presiden Jokowi mengatakan kita perlu dan harus membangun manusia inovatif. Jadi acara ini menjadi sangat penting karena kata inovatif
di belakang digital ekonomi. Karena apa? Pertama, 2018 dipilih seorang pemenang Nobel yang dia mengatakan hanya inovasi yang akan menjadi modal pembangunan jangka panjang. Jadi beliau-beliau ini, Presiden Soekarno, Presiden Habibie, dan Presiden Jokowi sangat paham bahwa ke depan sumber pembangunan kita yang berbasis sumber daya alam itu akan selesai, habis. Jadi ada ancaman bahwa sumber daya alam akan habis. Pertanyaannya, kalau sumber daya alam habis, kita harus mempunyai sumber daya yang baru. Apa itu? Manusianya. Nah, untuk manusia yang ada di Indonesia ini yang jumlahnya hampir kira-kira kan mendekati 270 juta, itu harus apa? Harus mengapa? Ya, dia harus melahirkan inovasi. Mengapa? Seperti pertanyaan Paul M. Romer, pemenang Nobel itu. Ke depan kita hanya punya modal inovasi. Jadi acara ini dengan menggunakan digital innovation, artinya acara ini akan memberikan sebuah wahana kepada para pebisnis untuk kalian silahkan bersaing untuk menjadi pemenang digital inovasi dalam suatu senario besar untuk menyiapkan manusia-manusia Indonesia menjadi sumber daya ekonomi baru. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Bambang Setiadi untuk sambutannya. Dan pemirsa, kita juga akan menyapa sebagai pemenang Top CEO Digital Transformation 2020, Top Human Capital Development in Aircraft Industry 2020, Top Corporate Performance in Aircraft Industry 2020 yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Dr. Insinyur Elvin Guntoro MBA, Direktur Utama Dirgantara Indonesia. Pak Elvin, selamat siang. Baik, transformasi yang kami lakukan pertama kali kami masuk yaitu merubah mindset. Di sini mindset yang membuat pembuat pesawat berubah menjadi kita berbisnis pesawat. Selanjutnya, transformasi yang kedua di bidang operasi. Nah, di bidang operasi ini yang terkait lebih banyak dengan bagaimana transformasi digital dan inovasi. Nah, sebagai industri dirgantara yang syarat dengan teknologi, tentunya kita harus mengadopsi industri 4.0 agar kita tetap bisa bersaing. Nah, seluruh manufacturing yang ada di Republik Indonesia tentunya sekarang sedang giat bagaimana mengadopsi teknologi terbaru daripada digital. Nah, ini penting karena terkait dengan IoT, Internet of Things, terkait dengan Artificial Intelligence, terkait dengan machine learning, di mana semua itu berbasiskan mengacu pada cloud. Jadi dengan teknologi digital yang terbarukan, perusahaan akan bisa mengefisienkan dan membuat produktivitas dalam rangka berproduksi atau melakukan manufacturing akan meningkat dengan pesat. Terutama dalam skalabilitas, fleksibilitas, dan juga bagaimana mengatur kegesitan daripada produksi. Ini sangat penting untuk menghadapi persaingan masa depan. Baik, tentunya dengan adanya penghargaan ini, semoga PT Dirgantara Indonesia makin lebih maju lagi, Pak, dengan terobosan-terobosan yang akan dilakukan. Dan pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, serta para penonton yang ada di media sosial dan juga telekonferensi Zoom, kami akan kembali dengan serangkaian penghargaan lain. Tetap bersama kami di Top Digital Innovation Award 2020.
Ya, selamat siang kami ucapkan bagi Anda yang baru saja bergabung. Anda menyaksikan Top Digital Innovation Award 2020 bersama saya Theo Daniel yang dipersembahkan oleh majalah iTech. Dan di kategori berikutnya kita juga akan mengucapkan selamat datang sekaligus selamat kepada Top CEO in Digital Transformation 2020, Top CIO in Digital Business Process 2020, Top Corporate Performance in Integrated Logistic and Supply Chain Solution 2020. Sudah hadir di Studio 4 TVRI. Selamat siang kepada Bapak Insinyur M. Kuncoro Wibowo, Direktur Utama PT BGR Logistik. Selamat siang Pak Theo. Selamat siang Pak, kita mau tahu inovasi apa Pak yang dilakukan BGR sehingga terpilih menjadi pemenang Pak? Ya, jadi BGR sebelumnya adalah perusahaan yang boleh dikatakan konvensional ya logistiknya. Kita tahu bahwa selama ini logistik cukup banyak sekali di Indonesia. Nah, supaya kita menjadi pembeda dengan logistik lain, maka kita merubah menjadi digital logistic company. Apa yang dilakukan oleh BGR? Banyak sekali. Yaitu kita membuat front end, kita punya namanya tracking armada kita, kemudian kita mendigitalisasi gudang-gudang kita ya. Kemudian untuk back end kita juga otomatisasi sistem keuangan, kemudian kepegawaian dan seterusnya. Jadi kita lakukan end to end terkait sama logistik di kita ini. Ya, tentunya ini menjadi banyak terobosan yang dilakukan oleh PT BGR Logistik. Semoga sekali lagi penghargaan ini juga bisa memacu ya Pak ya untuk BGR lebih baik lagi. Terima kasih Pak Theo. Iya, selamat. Dan siang hari ini juga kita juga akan menyapa pemenang dari Top CIO in Digital Business Process 2020, kemudian Top Corporate Performance in Hospitality Services 2020 sudah hadir siang hari ini di Studio 4 TVRI dari area IT Manager Indonesia Hotel Grand Hyatt Bapak Budi Mulya. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Theo. Pak Budi, jadi dipilihnya dari Hotel Grand Hyatt ini, lantas ke depannya akan apa saja nih Pak agenda setting atau yang akan dilakukan tentunya perbaikan-perbaikan atau inovasi-inovasi lagi? Ya, terima kasih. Tahun lalu kita lakukan banyak sekali pembaruan terhadap back of the house system kita. Kita bekerja sama dengan HP Aruba. Juga kita tahun ini sehubungan dengan COVID-19 outbreak ini, kita mengambil satu kesempatan momen di mana tingkat hunian hotel agak rendah. Kita melakukan renovasi, including juga kita melakukan renovasi terhadap equipment kita yang sudah cukup lama kita pakai. Antara lain itu access point, kita bekerja sama juga dengan HP Aruba. Jadi memang sudah dipersiapkan ketika COVID-19 selesai, jadi yang mau staycation itu udah punya ambience baru ya Pak ya? Ya, kita bekerja sama dengan HP Aruba ini, kita mensupport 802 teknologi IEEE 802.11ac dan 802.11ax yang terbaru. Ya. Makin tidak sabar sekali lagi tentunya penghargaan ini supaya menjadi lebih baik lagi untuk Grand Hyatt ke depannya ya Pak ya. Terima kasih. Ya, kita akan langsung tanyakan kepada Direktur Utama Jasara Harja Persero sebagai pemenang Top CEO in Digital Transformation 2020, Top CIO in Digital Business Process 2020, Top Smart Operation in Insurance Services 2020, Direktur Utama Jasara Harja Persero, Budi Raharjo Slamet SEMM. Selamat siang Pak Budi. Selamat siang Pak Theo. Pak Budi, kami ingin tahu lantas bagaimana inovasi yang sudah dilakukan Jasara Harja dengan diterimanya penghargaan ini, Pak. Ya, terima kasih. Jadi memang Jasara Harja ini melakukan transformasi kaitan dengan IT ini sudah kita mulai ya Pak dari persiapan dari 3 tahun yang lalu untuk memastikan bahwa kegiatan proses bisnis Jasara Harja ini dapat berjalan dengan baik. Di mana kita secara garis besar melakukan digital transformasi yang mana dipastikan bahwa optimalisasi bisnis proses bisa berjalan baik, kemudian interaksi dengan ekosistem yang ada maupun membuat bisnis model atau platform yang baru. Ya ini yang kita pastikan dan juga kami dari jajaran manajemen sangat mendukung untuk transformasi IT sendiri. Karena kita ketahui bahwa Jasara Harja ini adalah perusahaan pelayanan yang memberikan layanan kepada masyarakat khususnya korban kecil lalu lintas. Sehingga
kita betul-betul harus bagaimana bisa memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yang mengalami musibah itu. Baik. Dan ya, khusus untuk COVID mungkin Pak perlu kami sampaikan. Ya. Terkait dengan COVID tadi ada yang ingin disampaikan Pak? Ya, kaitan dengan menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini, langkah jasa raja untuk dapat tetap survive dalam menjalankan visi dan misinya, yaitu kita dengan strategi adaptif, agile, kemudian kreatif dan inovatif, Pak, untuk bisa memetakan ulang proses bisnis agar lebih ramping dan berbasis digital, sehingga menjadi lebih akuntabel maupun lebih efisien. Ini yang kita lakukan untuk langkah-langkah dalam COVID. Demikian juga layanan tidak boleh berhenti kepada masyarakat. Petugas tetap kami perintahkan untuk memberikan layanan pada masyarakat dengan baik, dengan keterbatasan ada, dan kami tetap mengacu kepada protokol yang sudah ditetapkan pemerintah, yaitu antara lain tetap menjaga jarak, kemudian berkomunikasi sedapat mungkin kita pastikan kita menggunakan digital, Pak, karena kita sudah sangat membekali ada teman-teman di lapangan itu dengan gadget yang bisa berhubungan dengan para stakeholder yang ada. Baik. Dan kita akan bergabung melalui aplikasi Zoom, Direktur Teknologi Informasi dan Digital Pegadaian Persero yang memenangkan dari Top CEO in Digital Transformation 2020, Top CIO in Digital Business Process 2020, and Top Corporate Performance in Financial Services 2020, Bapak Insinyur Teguh Wahyono, MSc. Selamat siang Pak Teguh. Selamat siang Mas Theo. Iya Pak. Kita ingin tahu Pak, inovasi apa yang dibawa Pegadaian Pak terkait dengan kemenangan Pegadaian dalam award ini Pak? Mas Theo, alhamdulillah tahun lalu kita juga salah satu pemenang Top IT Award. Memang transformasi digital Pegadaian sudah dimulai sejak tahun 2018. Nah, sampai hari ini sudah sangat banyak produk-produk baru yang diluncurkan. Salah satunya mungkin yang perlu saya tunjukkan adalah ini. Kita punya Pegadaian Digital Service. Jadi hampir sebagian besar layanan Pegadaian sekarang bisa diakses melalui handphone kita. Nasabahnya udah hampir lebih dari 2,1 juta, kemudian transaksinya juga terus meningkat dari bulan ke bulan. Dan yang paling penting, bahwa dengan digital service ini mengubah komposisi nasabahnya Pegadaian. Kalau dulu nasabahnya memang lebih banyak senior, mak-mak, di atas 45-65%. Sekarang agak kebalik, nasabah muda mulai masuk dan mulai mengenal Pegadaian. Nah, khusus untuk produk-produk yang diluncurkan, kita juga tambah produknya, antara lain kita perluas barang jaminan yang ada ini, bukan hanya kalau dulu barang-barang apa, kita tambah barang-barang milenial, seperti barang-barang finansial, seperti saham, obligasi, dan seterusnya. Kemudian caranya juga demikian, kalau dulu harus datang ke loket, sekarang kita kerjasama dengan ojek online, sehingga melalui aplikasi kita bisa pesan layanan Pegadaian tanpa harus datang ke cabang. Kemudian hal lain juga yang ini mungkin penting, kita bagian dari membangun ekosistem digital. Hampir semua produk Pegadaian bisa diakses dari e-commerce yang ada di luar. Seperti toko-toko online, yang banyak yang besar-besar itu, kita hampir semua produk bisa diakses di sana. Dan termasuk agen O2O-nya. Yang bisa dilakukan juga secara offline. Hal terakhir saya kira yang bisa disampaikan memang terutama di masa COVID ini. Jadi IT berperan sangat-sangat besar, terutama dalam 3 hal. Satu, bagaimana mendukung fokus untuk karyawan dan operasional. Jadi kita work from home, diterapkan hampir 95% di kantor pusat, dengan menggunakan layanan yang kita fasilitasi seperti tidak seperti Zoom ini, kami punya kita sebut adalah Gadem Meet, termasuk adalah untuk telekonferensi antar pegawai. Dan datanya luar biasa karena ternyata selama masa COVID ini kami mencatat lebih dari 13.800 jadwal meeting terbentuk, 2,1 juta email, kemudian 179.000 file yang dimasukin sebagai share file. Yang lebih menarik lagi begini, kami bisa monitor, walaupun mereka work from home, tetapi tetap produktif, karena kami lihat ada rata-rata 260 meeting per hari.
Kemudian ada sekitar 2.800 lebih orang yang meeting melalui online per hari dengan rata-rata meeting rata-rata 41 menit per orang. Dan yang menarik, mereka kerja bahkan Sabtu Minggu. Sampai tengah malam kita bisa monitor masih banyak meeting yang ada di Pegadaian. Terus hal lain saya kira untuk e-learning dan web seminar juga selama COVID ini kami mencatat ada sekitar 46.000 peserta seminar dan pelatihan melalui online, melalui beberapa modul, ada modul COVID, ada anti-fraud, ada sales pipeline, dan juga terkait dengan restrukturisasi. Ini penting saya kira, sejalan dengan POJK 14 yang dikeluarkan oleh OJK, kita melakukan beberapa restrukturisasi untuk keperluan meringankan nasabah, terutama yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan COVID-19. Jadi antara lain kita memberikan keringanan kepada produk non-gade untuk menunda pembayarannya, kemudian untuk menunda angsurannya. Untuk gade kami juga kurangi, bahkan kami meluncurkan yang namanya gade peduli. Gade bebas bunga untuk nasabah dengan pinjaman di bawah 1 juta. Saya kira itu beberapa hal yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Teguh Wahyono, Direktur Teknologi Informasi dan Digital dari Pegadaian Persero, sudah bergabung di Studio 4 dari Top Digital Innovation Award 2020. Selamat untuk Pegadaian. Dan terakhir kita juga ingin mendengarkan ucapan selamat yang akan diberikan oleh Bapak Ketua Dewan Riset Nasional, Pak Bambang Setiadi. Secara singkat, silakan Pak. Terima kasih. Dewan Riset Nasional adalah suatu unit pemerintah yang tugasnya memberi masukan kebijakan kepada Menteri Riset Teknologi dan Kepala BRIN. Saya sebagai ketua bukan hanya menjadi saksi, tapi saya terlibat penuh di dalam kegiatan DRN 4 tahun atau 3 tahun terakhir, itu sungguh-sungguh fokus ke inovasi. Kita berusaha mengusulkan undang-undang inovasi. Yang terakhir, kami mengusulkan 9 topik inovasi yang dipilih oleh para ahli dari DRN untuk mengarahkan inovasi apa yang terpenting. Selain itu, kita juga punya 84 Dewan Riset Daerah. Jadi sekarang hari ini bersama dengan teman-teman pemenang Top Digital Innovation Award, Anda sedang memperjuangkan sesuatu yang penting untuk negara ini, yaitu inovasi. Contoh yang paling sederhana, kita sekarang yang duduk ini kemungkinan besar HP-nya adalah Samsung. Samsung itu inovasi dari Korea yang membantu GDP Korea sampai 27%. Jadi Anda berada di arah yang benar dan saya ucapkan selamat karena selain hanya pemenang, Anda akan memberi kontribusi yang besar kepada negara dan bangsa Indonesia. Saya sampaikan selamat. Baik, terima kasih Pak Bambang Setiadi selaku Ketua Dewan Riset Nasional. Dan pemirsa, kami ingatkan untuk Anda jangan lupa untuk mengikuti yang namanya webinar yang diselenggarakan oleh Aruba, dan setiap peserta yang hadir akan disisihkan $10 untuk membantu garda terdepan para medis dalam menghadapi COVID-19. Dan kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetap bersama kami di Top Digital Innovation Award 2020. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Media Pemersatu Bangsa TVRI, dan saat ini Anda menyaksikan Top Digital Innovation Award 2020 yang dipersembahkan oleh majalah iTech. Dan siang hari ini sudah bergabung bersama kita Direktur Digital Teknologi Informasi dan Operasi Bank Rakyat Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Indra Utoyo MSc. Selamat siang Pak. Selamat siang. Ya, Pak Indra ini adalah pemenang dari Top CIO in Digital Business Process 2020 dan juga Top Corporate Performance in Banking Industry 2020 ya Pak ya.
Nah, Pak Irnanda juga nanti akan memberikan ucapan selamat, tapi kita ke Pak Indra terlebih dahulu. Pak Indra, lantas apa nih Pak inovasi yang dilakukan BRI dalam menunjang adanya perkembangan teknologi di Indonesia, Pak? Ya, terima kasih. Jadi mungkin mulai dari peran BRI dulu ya. BRI ini kan memang mungkin institusi keuangan mikro terbesar di dunia, bukan menurut BRI sih, menurut ada ya Investopedia dan beberapa sumber ya. Jadi memang kita tugasnya adalah memang melayani segmen mikro yang adanya di seluruh pelosok tanah air begitu. Dan oleh karena itu BRI punya satelit sendiri itu karena begitu, karena kita memang melayani masyarakat yang jauh. Nah, transformasi digital ini memang kita mulai sejak 2017. Aspirasinya adalah bagaimana kita bisa melayani sebanyak-banyaknya dan melakukan transaksi sesering-seringnya dengan biaya semurah-murahnya begitu. Artinya memang harus dengan solusi digital. Bagaimana supaya kita overhead cost-nya bisa jauh lebih murah dan juga lebih efisien begitu. Nah, kami melakukan digitize dan digital. Jadi bagaimana mendigitize proses-proses bisnis kami. Sekarang seluruh proses kredit kami pada segmen mikro sudah menggunakan mobile begitu, yang dilakukan oleh para mantri kita di seluruh Indonesia. Dan juga pelayanan-pelayanan kami kepada masyarakat untuk layanan perbankan sudah melalui layanan O2O kita, melalui agen-agen kita namanya agen Briling, yang hadirnya sekarang sudah 422.000 di seluruh tanah air, sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan keuangan. Dan kemudian juga melalui layanan mobile kita yang bisa diakses oleh seluruh nasabah, dan memang pertumbuhannya luar biasa. Tanpa harus ke bank tuh ya Pak ya? Tanpa harus ke bank. Kemudian juga untuk melayani yang go smaller, go shorter, yang lebih kecil lagi, yang ultra mikro gitu, kami sudah mengeluarkan lagi produk yang fully digital. Untuk proses pinjaman itu semua totally dengan digital, signature-nya digital, verifikasinya digital, dan itu prosesnya hanya 10 menit begitu untuk mendapatkan approval. Dan kemudian sekarang dengan era online, e-commerce begitu, bagaimana masyarakat bisa membayar gitu dengan cara mencicil, kita sudah ada layanan yang fully digital, namanya PayLater, itu ceria, yang sudah sekarang hadir di masyarakat, sehingga memudahkan bagi masyarakat untuk bisa membayar dan berbelanja begitu. Baik, jadi dengan banyaknya terobosan dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia tentunya bisa memudahkan seluruh nasabah yang ada di Indonesia. Sekali lagi selamat Pak Indra dan sukses untuk BRI ya. Dan kita akan bergabung bersama telekonferensi dengan Bapak Dr. Insinyur Hamam Riza MSc, Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT melalui video conference Zoom. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Hamam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Iya, Pak Hamam, kami ingin tahu Pak, apa langkah-langkah yang dilakukan oleh BPPT Pak dalam rangka mendukung yang namanya transformasi teknologi di Indonesia. Ya. Terima kasih. Jadi kalau kita melihat bahwa BPPT itu merupakan bagian daripada institusi yang melaksanakan Litbang Jirap, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan. Ini merupakan bagian dari upaya negara kita untuk menjadikan inovasi itu sebagai penghela pertumbuhan ekonomi. Ya. Dan karenanya juga bahwa kita meyakini bahwa iptek sekarang ini bukan hanya untuk kemajuan iptek saja, tetapi iptek itu kita gunakan, kita daya gunakan untuk pembangunan nasional. Ya. Dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek, kita meyakini bahwa hasil-hasil dari Litbang Jirap itu, dari iptek sendiri, itu harus menjadi bagian daripada pembangunan nasional. Perlu dipakai oleh seluruh komponen di dalam sistem inovasi nasional. Ya. Kita melaksanakan penguasaan teknologi, khususnya BPPT di sini sebagai lembaga Jirap, ya, pengkajian dan penerapan, melaksanakan penguasaan teknologi dan kemudian mendayagunakan karya teknologi anak bangsa. Tujuannya agar kita bisa mewujudkan seluruh kemandirian dan meningkatkan daya saing bangsa kita. Ya. Karenanya kami akan fokus pada peran-peran dari pengkajian dan penerapan itu dalam perekayasaan, di dalam melaksanakan clearing teknologi, audit teknologi, kemudian alih teknologi ini yang sangat perlu kita lakukan juga
apalagi dalam saat ini kita berhadapan dengan berbagai upaya dalam penanganan COVID-19 misalnya, itu proses alih teknologi harus dipercepat dan harus diakselerasi. Demikian juga mengantarkan hasil-hasil riset dan pengkajian itu sampai kepada komersialisasi teknologi oleh industri kita, ya, melalui serangkaian proses difusi ke industri serta komersialisasi teknologi. Baik. Nah, kami sangat mengutamakan demand-driven innovation dan sehingga hasil produk inovasi BPPT yang saat ini juga fokus pada penanganan COVID-19 dan terutama bagi kita semua di sini kita melihat bahwa transformasi digital sesuai dengan tema acara kita ini itu betul-betul sangat dibutuhkan untuk mendorong agar kita bisa menghasilkan demand-driven innovation. Nah, saya kira demikian. Baik, terima kasih Bapak Hamam Riza, Ketua BPPT yang sudah bergabung siang hari ini bersama kami. Sekali lagi selamat juga untuk BPPT dan pemirsa tentunya masih banyak penghargaan yang akan kami serahkan kepada para pemenang siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Top Digital Innovation Award 2020. Kami segera kembali. Anda masih bersama kami di media pemersatu bangsa TVRI dalam program spesial Top Digital Innovation Award 2020 yang dipersembahkan oleh majalah iTech. Dan siang hari ini kembali saya akan menyapa para narasumber yang akan mendapatkan penghargaan di Top Digital Innovation Award 2020. Yang pertama saya sapa Direktur Utama PT Transportasi Jakarta sekaligus yang memenangkan Top CEO in Digital Transformation 2020, Top Corporate Performance in Transportation Services 2020, Bapak Yoga Adi Winarto MSc. Selamat siang Pak. Selamat siang Mas Teo. Pak, jadi Transjakarta sekarang kan sudah betul-betul berinovasi banyak sekali Pak. Lantas dari digitalisasinya dan juga teknologi informasi apa saja sih Pak yang dipersiapkan matang-matang untuk para penggunanya? Ya, jadi kita yang pertama itu jelas dengan tuntutan zaman sekarang dengan para user kami atau pelanggan kami menggunakan handphone dan juga IT di belakangnya. Memang aplikasi ini yang salah satu aplikasi untuk pelanggan. Itu salah satu yang kami dorong. Lalu juga untuk masalah tentang monitoring dan juga tracking maupun juga efisiensi dari para armada-armada kami. Jadi memang disinilah sebenarnya kami melihat tuntutan masyarakat dengan era digitalisasi ini membuat kami untuk terus berinovasi ke arah sana dan juga untuk optimalisasi layanan kami. Ya, beragam kemudahan sudah bisa didapatkan oleh para pengguna setia dari Transjakarta sendiri ya Pak, sehingga saat ini dengan adanya kemajuan teknologi yang diadopsi juga oleh Transjakarta. Terima kasih Pak Yoga. Kita akan bergabung yang kedua bersama dengan Dirut dari PT Pindad, Bapak Insinyur Abraham Mose MM yang memenangkan Top CEO in Digital Transformation 2020, Top Corporate Performance in Defense Industry 2020, dan Top Smart Factory in Defense Industry 2020. Langsung kita sapa, selamat siang Pak Abraham. Selamat siang. Ya, Pak Abraham, kami ingin tahu Pak inovasi yang dilakukan PT Pindad dalam rangka memenangkan juga dan juga pelayanan kepada publik seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Jadi ini merupakan satu hal yang saya katakan suka tidak suka, mau atau tidak mau, kita harus terus melakukan transformasi teknologi terutama di bidang IT ini. Terutama untuk industri seperti PT Pindad yang memproduksi peralatan tempur, antara lain panser, tank, dan lain-lain, kemudian senjata, pistol, dan amunisi, yang teknologinya bisa dikatakan relatif perubahannya cepat. Sehingga tentunya kita senantiasa mengikuti transformasi teknologi ini mulai dari bisnis proses yang kita lakukan seperti apa.
bisnis proses yang senantiasa berubah. Misalnya kita harus memproduksi amunisi yang sampai dengan 1 miliar butir per tahun. Begitu juga di kendaraan maupun senjata dan pistol. Oleh sebab itu tentunya dengan perubahan bisnis proses kita harus melakukan dengan cepat juga transformasi teknologi di bidang IT, di bidang sistemnya dan lain-lain. Begitu juga dengan peningkatan sumber daya manusianya sehingga bisa mengikuti perubahan-perubahan bisnis proses yang terjadi di PT Pindad. Dan sejalan dengan itu pula dalam kondisi pandemik seperti sekarang tentunya kita melakukan satu inovasi berkontribusi, kita memproduksi ventilator, kemudian kita memproduksi juga lewat anak perusahaan kita, APD, dan kemudian bilik disinfektan, dan lain-lain. Ini tentunya dalam hal bagaimana kita cepat melakukan adaptasi terkait dengan perubahan yang notabene juga kita harus cepat melakukan perubahan apabila terjadi perubahan teknologi. Baik. Mungkin ini yang saya dapat sampaikan, Pak. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi Pak Abraham Moses sudah bergabung bersama kami, Direktur PT Pindad yang memenangkan 3 penghargaan dari Top Digital Innovation Award 2020. Dan berikutnya kita juga akan tersambung melalui layanan video conference Zoom bersama dengan Direktur Utama Perkebunan Nusantara 5, Bapak Insinyur Dwi Satrio Anurogo MP, selaku pemenang juga Top CEO in Digital Transformation 2020, Top Digital Service in Intelligent Data Center for Agro Palm Oil Industry 2020. Langsung saja kita sapa. Selamat siang Pak Dwi Satrio. Selamat siang Pak. Koreksi sedikit, kami dari PT Perkebunan Nusantara 10 Pak, dan 5. Baik, Pak Dwi Satrio dari Perkebunan Nusantara 10. Pak, tentunya kita tahu bahwa sebagai salah satu lembaga juga yang membantu untuk memasok dari kebutuhan masyarakat. Inovasi apa Pak yang sudah banyak dilakukan dalam sektor teknologi industri sendiri Pak? Jadi PT PEN 10 ini adalah perusahaan perkebunan. Kita akan mencoba merubah. Kalau namanya perkebunan itu semula adalah sifatnya tradisional, konvensional. Nah ini kita rubah, kita transformasi menjadi perusahaan perkebunan yang updated, yang menerapkan teknologi yang terbaru. Nah ini kami saat ini yang kami gunakan sebagai salah satu unggulan kami dalam menerapkan teknologi adalah kami sudah punya namanya aplikasi e-farming. E-farming ini adalah digitalisasi dan juga connectivity data yang berisi luasan lahan, pemilik lahan, kemajuan tanaman, kontrak kerjasama dengan petani, dan ini tersambung dengan big data yang ada di server di kantor pusat, dan ini juga link dengan citra satelit, sehingga kita bisa melihat kemajuan dari tanaman itu. Dan aplikasi e-farming ini sudah bisa kami lakukan melalui gadget ini. Dengan gadget ini kami sudah bisa tahu sejauh mana perkembangan tanaman, khususnya tanaman tebu di area-area tempat binaan kami. Nah, aplikasi e-farming yang dikembangkan oleh PT PEN 10 ini sekarang sudah diadopsi oleh PT PN lain di PT PEN Group. Di PT PEN 2, PT PEN 7 di Sumatera, PT PEN 9, 10, 11, 12 di Jawa, dan PT PEN 14 di Sulawesi. Ini sudah menggunakan platform yang kami kembangkan, e-farming. Dan kalau boleh menjadi cita-cita ya, atau usulan mungkin ya, e-farming ini juga digunakan untuk seluruh produsen atau industri agribisnis tebu atau gula. Sehingga akurasi data bisa didapatkan. Dan ini bisa dikembangkan lagi. Tidak hanya komoditi untuk tebu. Komoditi lainnya, padi, jagung, dan lainnya, bisa menggunakan aplikasi yang awalnya ini kami rintis ini. Dan ini bisa menjadikan suatu suatu akurasi data, single data, yang bisa digunakan untuk secara operasional mengambil keputusan di tingkat perusahaan, bahkan di tingkat mengambil kebijakan. Ini salah satu yang kami kembangkan, yaitu e-farming untuk lahan tebu di tempat PT PEN 10 dan juga di PT PEN Group. Itu mungkin yang sedikit yang kami bisa sampaikan apa yang bisa disumbangkan oleh PT PEN 10 untuk perkebunan nasional. Demikian Pak.
Terima kasih sekali lagi Insinyur Dwi Satrio Anurogo MP, Direktur Utama Perkebunan Nusantara 10, sudah bergabung bersama kami di Top Digital Innovation Award 2020. Dan pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, pada kesempatan siang hari ini kami juga akan mengajak Anda untuk mendengarkan keynote speech sekaligus nanti pemberian ucapan selamat kepada para pemenang yang akan disampaikan oleh Menteri Riset dan Teknologi, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bapak Profesor Bambang Brojonegoro, SEMUP PhD, yang kami sambung melalui layanan video teleconference Zoom. Kita langsung sapa. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Bambang. Pak Menteri. Ya, selamat siang. Waalaikumsalam. Iya. Pak dan juga seluruh yang hadir di Studio 4 TVRI tentunya ingin mendengarkan keynote speech yang akan Bapak sampaikan terkait dengan transformasi digital penyelamat perekonomian. Silakan Pak. Terima kasih. Pertama, perkenankan saya mengucapkan selamat kepada para penerima award dari BUMN, BUMD, dan swasta. Dan tentunya kita harapkan transformasi digital yang dilakukan di masing-masing pemenang berkelanjutan dan terus mengupayakan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Bicara mengenai transformasi digital, terutama dalam konteks hari ini, maka kita bisa lihat bahwa kondisi perekonomian atau dampak perekonomian dari COVID ini sama sekali berbeda dengan krisis ekonomi yang pernah terjadi tahun 98 dan 2008. Di mana di dua krisis tersebut, penyebab utamanya adalah kolapsnya sektor finance atau sektor keuangan. Sedangkan kali ini, kalau kita perhatikan, yang kolaps itu adalah sektor real, jadi sisi supply-nya, sektor real, yang kemudian berimbas pada penurunan daya beli secara signifikan. Sehingga, seperti Bapak Ibu juga perhatikan, prediksi IMF untuk kondisi ekonomi tahun 2020, hampir semua negara mencatat pertumbuhan negatif perkiraannya. Artinya memang tidak bisa dipisahkan antara satu negara dengan negara lain, dan dampaknya memang langsung menusuk kepada sisi penting dalam perekonomian, yaitu daya beli. Nah, bicara mengenai peran dari sektor digital, kalau di krisis 98-2008, solusi diberikan terutama dari kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, maka kami melihat di konteks krisis saat ini yang barangkali akan menjadi berperan penting adalah bagaimana sektor digital, ekonomi digital atau teknologi digital bisa meredam dampak terburuk dari kondisi perekonomian itu sendiri. Yang pertama saya lihat adalah mampukah sektor digital mengurangi dampak terburuk dari ekonomi dengan misalkan menjadi substitusi dari kegiatan ekonomi yang saat ini dibatasi. Jadi kita tahu bahwa sektor retail, ya, sektor jasa terdampak sebagai akibat COVID, ya, hampir tidak ada kegiatan di situ. Nah, tentunya meskipun barangkali kebanyakan masih dalam tahap persiapan, banyak hal yang bisa dilakukan agar dampak dari rendahnya kegiatan di sektor retail langsung maupun di sektor jasa ini bisa digantikan dengan sektor digital. Ya. Kegiatan apakah online, ya, transaksi online, demikian juga transportasi online, tampaknya harus segera menyesuaikan diri dan berupaya agar dampak terburuk dari terganggunya kegiatan di sektor real ini bisa diatasi. Ya. Dan tentunya ada satu hal lagi yang harus kita perhatikan, kalau kita pelajari revolusi industri keempat dan ekonomi digital, waktu itu ada teori yang mengatakan bahwa digitalisasi akan menyebabkan pengurangan tenaga kerja atau meningkatkan pengangguran, tetapi ada potensi di sisi lain, yaitu akan menciptakan jenis-jenis pekerjaan baru. Nah, barangkali para penggiat ekonomi digital bisa mengupayakan agar penciptaan lapangan kerja baru atau jenis pekerjaan baru ini mulai bisa terlaksana
dalam kondisi COVID-19 ini. Karena bagaimanapun masalah sosial yang harus segera kita hadapi adalah tingginya PHK dan otomatis meningkatnya pengangguran yang berujung pada meningkatnya kemiskinan. Hal kedua yang ingin saya soroti adalah dampak digital ini dalam rangka COVID terkait dengan interaksi antar manusia. Kita harus siap dengan new normal, bahwa ekonomi ke depan, kalau saya boleh summary, itu adalah less contact economy. Free tapi less contact economy. Nah, ke depan meskipun katakan COVID-19 ini sudah bisa diatasi atau sudah ada obat atau ada vaksin, tampaknya di new normal ini pertemuan atau berkumpulnya crowd itu akan lebih dibatasi. Nah, berarti ini kesempatan terbesar bagi sektor digital untuk bisa mensubstitusi ya, hilangnya atau berkurangnya nanti pertemuan langsung seperti ini, rapat misalkan, ya, ataupun kegiatan lain, dan mungkin selama masa COVID ini perlu dilakukan evaluasi. Apakah model pertemuan dengan video conference seperti ini sudah bisa benar-benar menggantikan pertemuan yang konvensional yang diharapkan tentunya melahirkan keputusan-keputusan yang strategis baik bagi negara maupun bagi perusahaan. Nah, tentunya ini satu area yang barangkali bisa menjadi perhatian dan evaluasi kita bersama. Terakhir terkait langsung dengan COVID, ya, di Kementerian di bawah koordinasi Kementerian Ristek, kami membentuk konsorsium riset yang beranggotakan lembaga-lembaga penelitian seperti BPPT dan LIPI, kemudian beberapa perguruan tinggi, dan juga beberapa BUMN dan swasta. Kami melakukan banyak hal, dari hal kesehatan, sampai kepada obat, sampai kepada vaksin. Dengan kegiatan-kegiatan itu, kami berupaya agar masyarakat Indonesia bisa mencari solusi menghadapi COVID. Dan tentunya ketika melakukan kajian atau riset tersebut, kami juga berupaya menggunakan pendekatan digital, baik itu penggunaan artificial intelligence, big data, maupun Internet of Things. Satu hal untuk menutup sambutan saya, ini adalah makin maraknya penggunaan telemedicine. Dan tampaknya telemedicine akan menjadi barangkali pola yang biasa ke depannya, atau yang boleh saya sebut sebagai new normal. Nah, berarti kembali lagi bagi para penggiat di bidang digital, upaya untuk membuat telemedicine itu makin bisa menjangkau semakin banyak masyarakat Indonesia dan meningkatkan efektivitas dari telemedicine atau kedokteran jarak jauh ini menjadi sangat penting. Ya, apalagi sekarang tidak direkomendasikan untuk kita begitu saja pergi ke rumah sakit karena kemungkinan tertular oleh virus COVID itu sendiri. Nah, itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Jadi kembali lagi, tentunya saya apresiasi inovasi digital yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan sesuai dengan core bisnisnya. Dan kemudian yang lebih penting adalah bagaimana kita mengantisipasi ke depan, mengantisipasi new normal yang barangkali berbeda. Ya, jadi jangan bayangkan bahwa ketika kondisi normal, artinya kembali seperti yang dulu, itu berarti kita dengan bisa kembali ke business as usual. Tampaknya kita harus punya pendekatan baru dalam new normal bagi para perusahaan untuk tetap bisa bersaing, dan yang paling penting juga untuk tetap bisa merekrut tenaga kerja sebanyak mungkin dan mencegah terjadinya pengangguran maupun kemiskinan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Menteri Riset dan Teknologi, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Profesor Bambang Brojonegoro SE, MUP PhD. Sekaligus Pak Bambang juga diberikan penghargaan sebagai kementerian yang mendorong percepatan teknologi dan informasi digital di semua instansi dan juga korporasi yang dipersembahkan tentunya dalam Top Digital Innovation Award 2020. Dan pada siang hari ini juga kita sudah bergabung bersama, sudah hadir di Studio 4, Direktur Digital Business PT Telekomunikasi Indonesia, Bapak Insinyur Faisal R. Jumadi, MSc PhD, sekaligus yang memenangkan Top
CIO in Digital Business Process 2020 dan Corporate Performance in Telecommunication Industry 2020. Selamat siang Pak Faizal. Selamat siang. Ya Pak, jadi lantas apa inovasi yang dilakukan Telkom sendiri untuk bisa terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Indonesia Pak? Jadi ada 3 hal yang dilakukan. Yang pertama tentu kita cost leadership supaya perusahaan ini survive. Yang kedua kita mengamankan supply chain supaya kita terus beroperasi karena memang masih banyak komponen import yang masih kita gunakan. Dan yang ketiga kita terus melakukan usaha di bisnis jadi untuk meningkatkan revenue. Sehingga dengan demikian secara perusahaan kita survive dan juga kita bisa melayani masyarakat dengan layanan yang terbaik. Baik. Terima kasih kepada Pak Faizal. Sebelum kita ke Pak Mulyono, saya juga akan mengucapkan selamat siang dan selamat datang kepada pemenang Top CEO in Digital Transformation 2020, Top CIO in Digital Business Process 2020, dan Top Product and Innovation in Construction Industry 2020 yang diterimakan oleh Direktur Utama PT Brantas Abipraya Persero, Bapak Dr. Insinyur Bambang Marsono MM, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Perusahaan PT Brantas Abipraya, Bapak Miftahul Anas. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Ya, lantas bagaimana nih Pak inovasi yang dilakukan PT Brantas Abipraya sendiri Pak? Terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf belum mewakili Pak Direktur Utama yang dalam hal ini beliau ada agenda mendadak rapat dengan Dewan Komisaris. Untuk inovasi PT Brantas Abipraya yang utama bagaimana sih supaya produk kita tepat mutu, tepat waktu dan tepat biaya. Itulah yang dibangun oleh manajemen selain ada aplikasi-aplikasi yang lain supaya semua aktivitas sesuai dengan digitalisasi. Itu yang dilakukan oleh manajemen PT Brantas Abipraya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Miftahul dan juga kepada Pak Faizal. Terima kasih dan kami ucapkan selamat sekali lagi atas penghargaan yang diberikan dan diterimakan tentunya. Semoga ini menjadi pemacu semangat lagi untuk menjadi lebih baik lagi. Dan pemirsa TVRI, kami masih akan kembali dengan penghargaan-penghargaan lainnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Top Digital Innovation Award 2020. Kami segera kembali. Ya, selamat siang dan selamat bergabung kembali bagi Anda. Anda masih menyaksikan acara Top Digital Innovation Award 2020 yang digagas oleh majalah AETech. Dan pada kesempatan siang hari ini juga kita akan bergabung bersama dengan 2 orang narasumber yang juga mendapatkan penghargaan pada siang hari ini. Yang pertama kita akan bergabung bersama pemenang Top CEO in Digital Transformation, kemudian Top Digital Service on Intelligent Data Center for Agro Palm Oil Industry yang akan disampaikan oleh Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara 5, Bapak Jatmiko Krisna Santoso. Langsung kita sapa melalui video teleconference. Selamat siang Pak Jatmiko. Selamat siang. Apa kabar Pak siang hari ini? Teman-teman semua, alhamdulillah di Pekanbaru kami baik-baik saja. Baik. Pak Jatmiko, terkait dengan revolusi industri, tentunya kita ingin tahu digital inovasi apa yang dilakukan oleh Pak Jatmiko beserta dengan rekan-rekan di sana. Oke Pak Eko dan teman-teman, jadi memang tadi kita juga mendengarkan bersama dan kolega kami di PTPN 10 dan juga tadi dari teman-teman dari Pak Mul sebagainya. Jadi memang industri agribisnis palm oil ini kita sebetulnya nggak bicara tanaman, nggak bicara tanah, tapi nggak bicara cuaca, yang bicara manusia. Artinya selama sumber daya manusia kami mampu bekerja secara presisi dan efisien, itu kinerja kita akan lebih bagus lagi. Nah, di sinilah letak di mana PTPN 5 mencoba bertransformasi dan menggunakan teknologi dan digital untuk satu
bagaimana kita melakukan operating excellence, dan berikutnya yang paling penting adalah bagaimana digital teknologi dan IT yang kita gunakan ini merombak atau merubah turnaround dari culture dari teman-teman PTPN 5 ini. Karena kita bisa bayangkan kalau 10.000 lebih karyawan kita harapkan tanpa ada intervensi seperti teknologi seperti ini untuk perubahan menuju lebih baik itu akan menjadi kesulitan sendiri buat kami. Sehingga arahnya yang kita lakukan adalah precision farming, Mbak. Ini suatu hal yang tadi disampaikan oleh teman-teman di industri gula, bicara e-farming. Gitu Pak Eko. Baik. Terima kasih sekali lagi Pak Jatmiko. Pada siang hari ini sudah bergabung bersama kami. Sukses selalu untuk Bapak dan juga teman-teman di Perkebunan Nusantara 5 ya. Tadi kita sudah bergabung bersama dengan Pak Jatmiko. Dan yang kedua kita juga akan bergabung bersama dengan Insinyur Mulyono Prawiro MM, Direktur Utama PT Pusri Palembang. Sekaligus beliau yang mendapatkan Top CEO in Digital Transformation 2020 dan juga Top Corporate Performance in Fertilizer Industry 2020. Langsung kita sapa melalui sambungan telekonferensi. Selamat siang Pak Mulyono. Selamat siang, Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyono, kami ingin tahu Pak, bagaimana Pupuk Sriwijaya sendiri bisa melakukan terobosan dalam hal ini adalah digital inovasinya Pak. Saya sedang melakukan total transformation, yaitu transformasi di bidang bisnis dan juga transformasi di bidang corporate culture. Di bidang bisnis tentunya salah satu strategi utama kita adalah transformasi digital, di mana PT Pupuk Sriwijaya telah menerapkan digitalisasi, yaitu di bidang pemasaran dan kemudian juga di bidang manufacturing fertilizer. Di bidang manufacturing fertilizer, Pupuk Sriwijaya telah menerapkan apa yang kita sebut e-plan dan juga EPC. Mana e-plan adalah suatu digital yang mana bisa memonitor kondisi proses produksi di antara pabrik yang dipunyai oleh Pupuk Sriwijaya. Di samping itu juga bisa memonitor kesehatan dari aset-aset produksi yang ada, yang sedang dioperasikan maupun yang sedang standby. Di lain pihak juga di e-plan juga terdapat modul yang bisa melakukan pemeliharaan yang akan dilakukan dengan data-data yang diperoleh dari monitoring performance plan tadi. Dan dari situ kemudian diintegrasikan dengan IPAS. IPAS adalah bagaimana kita Pusri mendeliver produk-produk kita ke konsumen, yaitu para petani, pekebun, kemudian industri, melalui digitalize. Di IPAS ini kita mengkolaborasikan antara produsen pupuk, baik produsen pupuk Pusri dan juga produsen-produsen pupuk lainnya. Di samping itu juga dikolaborasikan dengan badan-badan penelitian pertanian dan perkebunan. Baik. Sehingga nanti para petani kita dan juga para pekebun kita mempunyai manfaat lebih. Jadi tidak hanya beli pupuk saja, tapi beli kesuburan. Mereka akan memperoleh informasi-informasi yang akurat, berapa mereka perlu dipupuk, lokasinya, dan kemudian juga kita merekomendasikan tanaman yang mereka sedang garap, dan kita dapatkan berapa dosis pupuk yang diperlukan. Baik. Dan ini semua terintegrasi secara keseluruhan. Dengan adanya digitalize ini memberikan suatu efisiensi yang sangat tinggi bagi PT Pupuk Sriwijaya, sehingga kita akan memperoleh operation excellent. Baik. Terima kasih sekali lagi Pak Mulyono Prawiro telah bergabung bersama kami di Studio 4, Direktur Utama PT Pusri Palembang, yang juga sudah menyampaikan bagaimana terobosan yang dilakukan di perusahaan yang beliau pimpin dalam pengembangan digital inovasinya. Dan berikut ini kita juga akan melihat
bagaimana para pemenang dari Top Digital Innovation Award 2020. Tapi sebelum saya umumkan, saya ingin menyapa kembali seluruh teman-teman yang baik ada di media sosial maupun yang ada di aplikasi telekonferensi Zoom yang sudah menyaksikan acara pada siang hari ini. Dan kami informasikan juga hingga saat ini total donasi yang terkumpul melalui yang teman-teman sumbangkan para penonton yang sudah hadir melalui digital sampai dengan saat ini terkumpul 86 juta rupiah. Dan langsung saja saya akan umumkan untuk di kategori yang pertama, Top Strategy and Leadership 2020. Kepada perusahaan-perusahaan yang menerima apresiasi dari Digital Innovation Award 2020, berikutnya adalah dari kategori Top Smart Factory 2020. Kami ucapkan selamat kepada perusahaan-perusahaan yang penerima dari apresiasi Top Smart Factory 2020, dan di sesi yang ketiga kita akan sama-sama melihat penghargaan kepada Top Smart Operation 2020. Kategori selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan Top Product and Innovation 2020. Ya, selamat kepada peraih digital dari untuk Top Smart Operation 2020 dan juga Top Product and Innovation 2020. Di kategori berikutnya kita akan sama-sama melihat Top Services Based on Intelligent Data Center 2020. Ya, selamat kepada peraih penghargaan Top Services Based on Intelligent Data Center 2020. Di kategori berikutnya, Top Human Capital Development 2020. Selamat untuk peraih penghargaan Top Human Capital Development 2020, dan berikutnya kita akan menuju ke Top Corporate Performance 2020. Ya, selamat kepada peraih penghargaan Top Corporate Performance 2020, dan berikutnya adalah Chief Information Officer in Digital Business Process 2020. Selamat kepada para peraih dari anugerah Chief Information Officer in Digital Business Process 2020, dan berikutnya apresiasi juga diberikan kepada Chief Digital Innovation Officer in Digital Business Process 2020.
Selamat kepada peraih penghargaan Chief Digital Innovation Officer in Digital Business Process 2020. Berikutnya kita akan melangkah ke penghargaan berikutnya, Chief Executive Officer in Digital Transformation 2020. Ya, selamat kepada peraih penghargaan di Chief Executive Officer in Digital Transformation 2020. Dan yang terakhir kita juga akan memberikan penghargaan kepada Top Government Innovation Excellence. Dan itu dia tadi seluruh penghargaan yang sudah kami berikan kepada baik BUMN maupun juga korporasi yang sudah mendapatkan penghargaan-penghargaan dari kami di Top Digital Innovation Award 2020. Sebelum kami tutup acara siang hari ini, saya mau menuju ke pemenang kita pada siang hari ini juga, Pak Faisal Erjumadi dari PT Telekomunikasi Indonesia, Chief Digital Innovation Officer in Digital Business Process 2020. Pak, harapan ke depannya, singkat. Harapan ke depan bahwa dengan diberikannya award ini, kami PT Telekomunikasi Indonesia dapat memberikan kontribusi lebih kepada seluruh perusahaan, baik BUMN dan swasta di Indonesia, untuk membantu mentransformasikan perusahaan mereka menjadi digital company. Sehingga mereka akan beroperasi lebih efisien dan menjangkau ke customer dengan lebih baik melalui digital touchpoint. Baik, terima kasih Pak Faisal, sekali lagi sukses untuk Bapak dan juga seluruh jajaran di Telekomunikasi Indonesia. Terakhir, sebagai penutup nih Pak, pada acara siang hari ini Pak Irnanda selaku Ketua Penyelenggara dan juga Chairman dari Digital Transformation and Innovation Institute, apa Pak yang ingin disampaikan dan harapan untuk kedepannya? Ini tahun ke-8 ya Pak ya? Ya, terima kasih atas kerjasama dengan TVRI. Tentunya kami didukung oleh BPPT, Kementerian Ristek dan BRIN, dan Dewan Riset Nasional. Dan tidak lupa dengan para sponsor yang telah mendukung kita, dan para pemenang yang ternyata Indonesia ini sudah melakukan perubahan besar, dan itu dilakukan pada pemerintahan ini, dan dipercepat dengan COVID. Pelayanan terhadap masyarakat harus tetap dijalankan. Dengan kesulitan yang ada, ternyata dengan transformasi yang telah dicanangkan Bapak Presiden 6 tahun yang lalu, sekarang dipercepat lagi dengan COVID. Jadi insya Allah dalam waktu dekat Indonesia akan sudah berubah menjadi Indonesia yang baru, bukan Indonesia yang konvensional, tapi sudah bertransformasi menjadi negara yang digital. Ini yang diharapkan oleh pemerintah, dan kami dari media dan tentunya dari pihak yang ingin melihat Indonesia lebih baik, masyarakat lebih terberikan pelayanannya, bisa menjalankan dengan baik. Tentunya kami terima kasih pada TVRI yang telah memberikan waktu pada kita, dan juga kami terima kasih pada perusahaan-perusahaan yang telah menyumbang donasi yang tadi jumlahnya 86 juta akan kami salurkan kepada yang terdampak COVID. Nanti laporannya akan disampaikan lewat YouTube, media yang lain, dan tentunya dari TVRI juga. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Pak Irnanda, sukses selalu untuk iTech dan juga seluruh rangkaian dari Top Digital Innovation Award ke depannya ya Pak. Dan pemirsa TVRI dan semua yang menyaksikan melalui platform digital, inilah akhir dari Top Digital Innovation Award 2020. Saya Theo Daniel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sukses untuk Anda dan dukung terus kemajuan inovasi digital untuk Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.